Kenapa ya ulama berbeda pendapat? Bukannya Islam itu satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sedang menonton video ini. Kali ini kita akan membahas yang sedikit ringan-ringan saja, tapi ini sering kita jumpai, bahkan kita merasakannya, yaitu seperti di judul, mengapa ulama berbeda pendapat. Tentu kita menanyakan kepada diri kita sendiri, loh bukannya Al-Quran itu satu, Allah itu ahad, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Lantas kenapa ulama berbeda pendapat? Bukannya kembali ke Al-Quran dan hadis saja cukup? Bahkan ada yang menduga, jangan-jangan ulama ini ada udang di balik batu, jangan-jangan ada maksud tertentu. Nah, kalian harus tahu bahwa ulama yang berbeda pendapat itu pada asalnya ia berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan kalian pasti kaget ketika mendengar ini. Al-Quran sendiri menghendaki adanya perbedaan pendapat, bahkan ini keniscayaan. Kalian tidak percaya kan? Silahkan simak. Saya akan membahas 3 alasan kenapa ulama berbeda pendapat. Yang pertama tentu perbedaan dalam memahami Al-Quran. Yang kedua perbedaan dalam memaknai hadis dan kedudukannya. Yang ketiga adalah perbedaan dalam metode ijtihad. Kita mulai yang pertama, yaitu perbedaan dalam memahami Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran, kita harus tahu dulu bahwa Al-Quran atau dalam ayat Al-Quran terdapat ayat yang memiliki banyak arti. Dalam hal ini tidak satu makna. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau kita lihat di Al-Qur'an terjemah Indonesia, lafaz quru tidak diartikan. Jadi kita akan melihat quru ya artinya quru. Tapi tahu nggak bahwa ulama berbeda pendapat ketika memahami atau memaknai kata quru. Ada yang memahami quru itu haid, ada yang memaknai quru itu suci. Nah, ini kan berbeda pendapat kan? Bukannya kalau Al-Quran menghendaki menggunakan kata yang jelas kan bisa saja. Kan haid, suci itu kan ada istilah sendiri dalam bahasa Arab. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan kata quru? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayat Al-Quran membuka peluang adanya terjadi perbedaan pendapat. Contoh saja, ada lafaz fa, waw, au, ila, hatta. Itu mengundang perbedaan pendapat tergantung konteksnya. Yang ketiga adalah perbedaan memahami lafaz am, khos, mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad, dan yang terakhir nasih, mansuh. Ulama berbeda pendapat ketika memahami ayat yang mengandung istilah tadi. Yang keempat adalah perbedaan memahami ayat perintah dan larangan. Bisa jadi ayatnya memang mengandung perintah, tapi hukumnya sunnah, mubah, wajib. Mau contoh? Yang pertama adalah ayat perintah tapi mubah. Wa kulu wasrobu, itu perintah makan dan minum, itu mubah. Yang kedua adalah yang sunnah, fankihu ma tobalakum, itu ayat perintah nikah, sunnah hukumnya. Yang ketiga adalah yang wajib, contoh wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu perintah dan bermakna wajib. Selanjutnya adalah perbedaan dalam memandang dan memahami kedudukan hadis. Kita tahu ada hadis mutawatir, ada hadis sahih. Nah, saya ambil 2 contoh saja. Hadis mutawatir ini, ada yang menganggap hadis ini dianggap mutawatir kalau minimal 2 periwayat. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 70. Nah, yang berbeda-beda ini tentu ulama akan menganggapnya hadis ini bisa jadi mutawatir di ulama ini, tapi ulama yang lain tidak. Yang kedua, tentang hadis sahih. Ada yang menganggap hadis sahih itu periwayatnya adil, dan kriteria adil pun berbeda-beda. Ada yang menjaga muru'ah, ada yang tidak melakukan perbuatan bid'ah dan lain-lainnya. Dan itu tentu juga mengundang perbedaan pendapat. Yang terakhir adalah perbedaan dalam metode ijtihadnya. Bisa dibagi 2 yang utama, yaitu ulama yang memegang teks secara ketat, dan yang kedua adalah
memegang rasio dan wawasan keilmuan yang luas. Nah, yang pertama ini diwakili oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat ulama atau masa setelah Khulafaur Rasyidin, ya ini adalah ulama-ulama Hijaz. Yang kedua adalah diwakili oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalau kita lihat ulama-ulama setelah Khulafaur Rasyidin yaitu diwakili oleh ulama-ulama Kufah. Nah, kalau kita lihat dari semua yang tadi disampaikan, tentu ini akan membuat kita bingung dan mungkin kalian masih belum mengetahui. Tapi saya ingatkan lagi bahwa Al-Quran mengendaki adanya perbedaan pendapat karena itu keniscayaan. Dan alasan kenapa ulama berbeda pendapat adalah karena perbedaan sosiokultural dan geografisnya. Apalagi sekarang perbedaan zaman atau waktu. Nah, kita kan tahu bahwa di Arab seperti itu. Buktinya masih zaman Khulafaur Rasyidin dan pada masa dinasti itu ada perbedaan pendapat, apalagi sekarang yang sudah 1400 tahun lebih. Tentu perbedaan waktu dan tempat mengundang adanya perbedaan pendapat. Tapi perlu digarisbawahi, ulama yang berbeda pendapat itu tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Cuma kitanya aja sih biasanya yang kurang memahami, bukan malah belajar, malah menyalah-nyalahkan. Padahal kita tahu bahwa ulama itu memiliki kualitas ilmu yang kuat, kemudian nasabnya jelas, bahkan beliau itu cerdas-cerdas semua. Kita kok enak banget sih nyalahin, kan itu kurang pas lah. Karena kita nggak tahu, kok malah nyalah-nyalahin. Harusnya kita perbanyak membaca nih. Kalau kita melihat ulama berbeda pendapat, jangan disalahin. Jangan-jangan kita yang salah. Nah, untuk kamu yang masih bingung, sama kita masih bingung. Kita juga kadang kaget, kok begini, kok begitu. Bukannya ini harusnya begini, tapi kok begitu. Nah, kalau kalian pingin tahu selengkapnya, kalian bisa buka nih di buku Ngaji Fikih karya Gus Nadir di halaman 143. Kalian bisa dapati semua di sana selengkapnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.